Kita masih berbincang bersama salah satu komisioner Bawaslu Jawa Barat, Ibu Nuri. Bu Nuri, catatan 2019 seperti apa yang akhirnya juga akan diimplementasikan ataupun juga disiapkan agar tidak adanya soal kekhawatiran dalam pemilu 2024 nanti? Oke, terima kasih Kang. Jadi kalau kita berbicara kesiapan Bawaslu menuju tahun 2024 besok, kita sebenarnya sudah memitigasi dalam bentuk indeks kerawanan pemilu. Nah, setelah kita mengetahui dan juga memitigasi terkait dengan indeks kerawanan pemilu, di situ kita akan lihat. Dan kebetulan posisi Jawa Barat ini memang masuk kepada rawan tinggi, Kang. Jadi memang kalau bicara indeks kerawanan itu ada 4 aspek. Ya, ada 4 dimensi yang dihitungnya ataupun yang dilihat. Yang pertama adalah terkait dengan dimensi sosial budaya, yang kedua terkait penyelenggaraan pemilu, yang ketiganya adalah kontestasi, dan yang keempatnya adalah partisipasi. Nah, dari 4 konteks tadi, memang Jabar ini masuk pada levelnya adalah rawan tinggi, dan yang paling tingginya itu pada penyelenggaraan pemilu. Yang mana kalau dipresentasikan itu di angka 83,38%. Nah, dan perlu digarisbawahi persoalan penyelenggaraan pemilu ini yang menjadi persoalan khusus pada saat pelaksanaannya itu adalah pada masa tenang, pada masa kampanye. Jadi kalau diurutkan itu kampanye ataupun tahapan kampanye, tahapan hari tenang, dan juga pada saat pemungutan dan penghitungan suara gitu. Jadi memang kelihatan sekali Jabar ini sangat rawan tinggi khususnya pada penyelenggaraan pemilu. Oke, baik. Tadi mitigasi soal indeks kerawanan sudah disiapkan seperti Sudah itu. disiapkan. Salah satu contoh yang paling juga mungkin marak ketika di 2019 catatannya apa nih, Bu? Oke, jadi kalau kita berbicara dan melihat 2018, sebenarnya masyarakat juga khususnya penggiat pemilu dan masyarakat yang memang fokus mengikuti pemilu di 2019, memang yang menjadi trending topik lah kira-kira seperti itu ya. Yang pertama adalah money politik. Ya. Yang kedua netralitas Kades dan juga ASN. Memang kemarin kita benar-benar kejar-kejaran dengan persoalan-persoalan itu. Memang banyak juga ya yang menjadi indeks kerawanan, tetapi kemarin di 2019 khususnya untuk Jawa Barat yang tinggi itu adalah di netralitas ASN dan juga money politik itu sendiri. Oke, baik ya. Jadi soal money politik, lalu juga netralitas ini masih menjadi fokus perhatian dan bahkan menjadi trending ya. Dan mudah-mudahan nanti di 2024 tidak ada, jangan sampai viral. Iya, makanya kan kenapa kita membuat indeks kerawanan pemilu ini bagian daripada persiapan kita ataupun sejauh mana nih khususnya untuk Jawa Barat ini dalam rangka menghadapi persoalan yang memang sudah menjadi tren tadi gitu ya. Nah makanya ketika hari ini kita sudah mendapatkan regulasi baru yaitu terkait dengan pengawasan partisipatif yaitu di nomor 2 2023 tadi, kita sudah semakin enak gitu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan. Jadi memang untuk hari ini itu pencegahan dengan penindakan ini satu napas Kang ya. Ya satu napas, tetapi memang yang diutamakan adalah pencegahan itu tadi. Jadi sebisa mungkin dicegah dulu lah persoalan. Dengan cara apa? Yaitu tadi ketika kita sudah mengetahui misalkan money politik, netralitas ASN dan lain sebagainya, pencegahan yang sedang kita lakukan dan sudah kita lakukan itu banyak sekali Kang. Di antaranya misalkan dengan membuat sebanyak mungkin terkait dengan sosialisasi partisipatif. Terus juga melakukan MOU dengan kampus ya. Jadi kita sudah melakukan MOU dengan kampus-kampus yang ada di Bandung ini. Tentunya juga di kabupaten kota mereka juga sudah melakukan hal yang sama. Juga selain daripada itu kita menggaet pemilih pemula ya, pemilih pemula untuk ikut dan juga memiliki andil dalam pemilu serentak di 2024 ini dengan cara mereka kita ajak dalam kegiatan-kegiatan selain daripada diberikannya pendidikan politik ya, tetapi mereka juga diberikan akses
untuk ikut menjadi pengawas partisipatif. Ya. Kalau mungkin dulu dengar yang namanya SKPP, nah itu terus kita gaungkan. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang memang yang menjadi sasarannya itu adalah pemilih pemula. Tidak hanya pemilih pemula sebenarnya. Ada namanya organisasi-organisasi yang terpenting adalah yang menjadi substansinya, yang menjadi pokok dari apa yang sudah kita lakukan, kita menyadari penuh pengawas pemilu ini sangat terbatas, Kang. Sedangkan pengawasan ini kan sangat tidak terbatas. Maka perlu kiranya kita mengajak elemen masyarakat, pemerintahan, termasuk juga peserta pemilu untuk menjadi pengawas partisipatif agar pemilu yang diinginkan, yang tentunya menjadi tujuan utama kita, negara kita ini pemilu yang damai, pemilu yang berintegritas, tentunya juga pemilu yang berkualitas, ini bisa tercapai. Begitu. Jadi sukses tanpa eksesnya ini bukan lagi sebuah jargon gitu, tetapi mampu diimplementasikan di lapangan. Gitu mungkin kira-kira. Jadi kuncinya adalah pengawasan partisipatif. Itu yang paling penting, Bu ya. Pengawasan partisipatif yang juga menjadi kunci ketika jangkauan dari Bawaslu sendiri ada keterbatasan. Ya? Seperti itu. Nah, yang paling menarik adalah tadi salah satu yang sempat dibahas yaitu soal aspek kampanye juga, Bu ya. Kalau kita melihat berdasarkan PKPU ini kan baru mulai tanggal 28 November. Tapi kalau kita lihat tampaknya kampanye sudah mulai berlanjut seperti itu. Nah, seperti apa Bawaslu sedikit saja, Bu, melihat kondisi saat ini? Terima kasih, Kang. Jadi perlu kita memahami. Makanya kenapa harus ada sosialisasi atau pendidikan politik khususnya pada konteks Bawaslu itu sendiri ya. Jadi yang hari ini sudah mulai marak dan lain sebagainya itu bukan bentuk tahapan kampanye, tetapi memang masih dalam bentuk sosialisasi dari masing-masing calon begitu ya. Nah, baru ketika sudah ditetapkan ya tepatnya tadi di tanggal 28 November baru. Dan di tanggal 10 di 28 November pada masa kampanye itu sudah masuk tahapan kampanye. Tapi sekarang ini masih tahapannya sosialisasi dari mereka. Nah, sehingga Bawaslu sendiri ini kan kerja kita ini berdasarkan regulasi, bukan berdasarkan desakan dari orang begitu ya. Nah, jadi kalaupun hari ini sudah marak misalkan spanduk dan lain sebagainya, maka ranahnya bukan lagi pada ranah Bawaslu. Tetapi ini ranah K3 ya. Jadi ini bisa dilaporkan ataupun bisa disampaikan kepada Pemprov tersendiri gitu. Tetapi ketika nanti sudah masuk pada ranahnya ataupun tahapan kampanye, maka silahkan laporkan ke Bawaslu. Tapi yang perlu menjadi titik tekan bahwa ada yang namanya APS, alat peraga sosialisasi, dan ada yang namanya alat peraga kampanye. Nah, yang hari ini marak, yang sudah banyak kita lihat mungkin di jalanan dan lain sebagainya, itu masih masuk pada ranah alat peraga sosialisasi. Jadi ini masih berada di tanggung jawab kabupaten kota. Kalau mau dibersihkan ataupun ada dilaporkan, silahkan Anda laporkan ke pihak kabupaten kota. Kalau misalnya ada APS, Bu ya, disebutnya ya, alat peraga sosialisasi yang mungkin melanggar di tempat-tempat atau mungkin juga tampaknya melanggar K3, Bu ya. Itu yang paling penting. Baik, ini karena keterbatasan waktu, singkat saja nih, Bu. Terakhir apa yang disampaikan kepada masyarakat agar sekali lagi tidak apatis terhadap pemilu 2024 mendatang? Aduh, terima kasih. Sebenarnya masih seru ya, tapi memang keterbatasan waktu. Tentunya kalau Bawaslu ini adalah hari ini, sekali lagi adalah pencegahan itu diutamakan. Tetapi pencegahan dengan penanganan pelanggaran ini adalah satu napas. Maka Bawaslu pasti jargonnya itu adalah mengedepankan penanganan pelanggaran, ya, solid dalam melakukan soliditas dengan stakeholder yang lainnya. Tentunya ini harus bersama-sama dengan masyarakat, karena jargon kita itu semuanya sudah tahu sebenarnya, Kang. Bersama rakyat awasi pemilu, dan bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, baik. Komisioner Bawaslu Jawa Barat, Ibu Nuriyama, terima kasih banyak sudah bergabung di iNews Jabar. Sehat terus, Bu, karena panjang tahapannya sampai nanti Februari, Bu ya. Bahkan setelah pemilu juga masih ada PR. Baik, terima kasih banyak. Salam untuk rekan-rekan di Bawaslu Jawa Barat. Pemirsa, itu dia program kita pada kesempatan edisi kali ini dalam Gaspol, Menggagas Politik. Simak terus tentunya Gaspol setiap hari Rabu hanya di iNews Jabar. Anda pun bisa menyimak kembali di YouTube channel kami iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan
Sampai jumpa.